Pembentukan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), persaingan antar pedagang Belanda ataupun dengan pedagang asing lainnya seperti Portugal dan Inggris dalam perniagaan rempah-rempah tentu saja sangat tidak menguntungkan Belanda. Persaingan tersebut mengakibatkan merosotnya keuntungan perusahaan-perusahaan pelayaran niaga Belanda. Untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat, dibentuklah suatu wadah yang merupakan perserikatan dari berbagai perusahaan niaga yang tersebar di 6 kota di Belanda. Pada 20 Maret 1902, perserikatan tersebut resmi dibentuk dengan nama Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) CD. Pada awal terbentuknya, VOC belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagai sebuah persekutuan dagang, tetapi VOC memiliki kelebihan dalam bentuk sistem organisasi yang sudah tertata baik. Kelebihan inilah yang membuat VOC berhasil dan mampu menguasai perdagangan di Nusantara. Kurena pemerintah Belanda memberi hak-hak istimewa atau hak oktrol kepada VOC. Dengan wewenang seperti ini, sebuah perkumpulan sagang seperti VDC bertindak sebagaimana layaknya sebuah negara. Tidak mengherankan hanya dalam waktu 5 tahun, VOC telah memiliki 15 armada yang terdiri dan 65 kapal tersebut memulai pelayarannya dari pelabuhan-pelabuhan Belanda di Rotterdam, Amsterdam, Middelburg, Vlissingen, Veere, Delft, Hoorn, dan Enkhuizen II. Kebijakan-kebijakan VOC di Nusantara. Dalam sejarah panjang pemerintahan VOC yang berlangsung dari tahun 1512-1799, tercatat ada 32 gubernur jenderal VOC yang pernah berkuasa di Nusantara. Secara garis besar VOC menerapkan sejumlah kebijakan sebagai berikut. A. Memberlakukan 2 jenis pajak kepada rakyat, yaitu contingenten dan verplichte leverantie contingenten adalah pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan kepada VOC. Pajak ini diterapkan di daerah jajahan langsung VOC, misalnya di Batavia. Sementara itu, verplichte leverantie adalah penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan. VOC verplichte leverantie berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai VOC, misalnya di Kerajaan Mataram Islam B. Menyingkirkan pedagang-pedagang lain, baik dari negara-negara lain maupun pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Tiongkok dari aktivitas perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal itu dilakukan untuk memonopoli penjualan dan perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Sebagai bagian dari kebijakan itu, VOC melarang para pedagang Maluku menjual rempah-rempahnya kepada bangsa Eropa Talen. C. Menentukan luas areal penanaman rempah-rempah, serta menentukan jumlah tanaman rempah-rempah. Kebijakan ini secara khusus diberlakukan di Maluku untuk tanaman cengkih dan palade. Melakukan kebijakan ekstirpasi, yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga tetap dapat dipertahankan. Untuk mendukung kebijakan ekstirpasi, Belanda memberlakukan apa yang disebut pelayaran hongi. E. Mewajibkan kerajaan-kerajaan yang telah terikat perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan upeti setiap tahun kepada VOC. Mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, terutama kopi, dan hasilnya dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC. Kebijakan seperti ini pernah diberlakukan di Tanah Pasundan atau Tanah Sunda pada awal abad 12 tahun 1720-an di bawah Gubernur Jenderal Hendrik Zwaardekroon. Bibit kopinya didatangkan dari Malabar, India. Dari Priangan, VOC memperluas daerah budidaya kopi hingga ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Timor agar kebijakan-kebijakannya dapat terlaksana dengan baik. VOC menerapkan 2 hal penting sebagai berikut. 1. VOC tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan terhadap siapa saja yang berani menentang kebijakan-kebijakannya.
Para raja atau sultan yang menolak berdagang dengan syarat-syarat yang diajukan VOC akan ditangkap dan dibuang ke daerah, bahkan ke negara lain. Raja dan sultan yang bersedia bekerja sama dengan kondisi yang disyaratkan VOC diberi perlindungan dari berbagai ancaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal. 2. VOC menerapkan politik pecah belah, divide et impera. Hal ini adalah salah satu cara yang sering dilakukan dengan mencampuri urusan internal kerajaan. Selain itu, menawarkan bantuan kepada kerajaan-kerajaan yang tengah berkonflik. VOC akan menawarkan bantuan kepada salah satunya. Jika kerjasama itu berhasil, VOC akan mengikat kerajaan yang telah dibantunya dengan perjanjian-perjanjian yang menguntungkan VOC. Politik ini sangat berhasil sehingga satu persatu wilayah yang potensial secara ekonomis dapat dikuasai VOC. Selanjutnya akan dibahas dua gubernur jenderal VOC pada awal berdirinya. A. Peter Bath 1568 dan 1915 ditunjuk sebagai gubernur jenderal VOC pertama pada November 1614. Tugas utamanya adalah menciptakan monopoli perdagangan di pulau-pulau di Hindia Belanda. Lalu membangun markas besar VOC di Ambon. Ella juga berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku, menaklukkan Pulau Timor, serta mengusir Spanyol dari Tidore. Meski berkantor pusat di Ambon, Bath juga mendirikan karitor dagang VOC, mula-mula di Banten, 1910, kemudian di Jayakarta, 1911. Pendirian kantor dagang tersebut atas seizin Kesultanan Banten yang pada waktu itu menguasai Jayakarta. Bangunan utamanya dinamakan Nassau Huis. Peter Bath lebih memilih Jayakarta sebagai basis administrasi dan perdagangan VOC daripada pelabuhan, Banten. Alasannya pada waktu itu di Banten telah terdapat banyak kantor pusat perdagangan bangsa Eropa lain, seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris. Gubernur Jenderal VOC setelah Bath berturut-turut adalah Gerard Rhines, 1944-1915, Lawrence Rehael, 1919-1919, dan Jan Pieterszoon Coen, 1923, 1927, 1929. Meskipun dianggap sebagai perintis VOC yang sukses di Nusantara, sejarah mencatat baik Bath, Rhines, maupun Rehael belum berhasil mewujudkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, termasuk Kepulauan Banda. Padahal, hal itu menjadi salah satu visi besar dan utama yang diamanatkan petinggi VOC kepada setiap gubernur jenderalnya. Orang-orang Banda, misalnya, tetap berdagang dengan pedagang-pedagang Inggris, Jawa, Melayu, Arab, dan Tiongkok. B. Jan Pieterszoon Coen. Pada tahun 1919, para petinggi VOC, Heren Zeventien, menunjuk Jan Pieterszoon Coen sebagai gubernur jenderal. Masa jabatannya berakhir pada tahun 1926. Di antara masa itu, jabatan gubernur jenderal sempat diisi oleh Peter de Carpentier, 1923-1927. Langkah pertama Coen adalah memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta karena dianggap lebih strategis. Selain itu, selama periode 3 orang gubernur jenderal sebelumnya, Ambon ternyata tidak begitu memuaskan untuk dijadikan markas besar karena jauh dari jalur-jalur utama perdagangan Asia, yaitu Malaka, India, Goa, dan Jepang. Jayakarta waktu itu dikuasai oleh Kesultanan Banten. Coen pun menyusun siasat. Mula-mula ia mendirikan lagi bangunan serupa Nassau Huis yang dinamainya Mauritius Huis. Kemudian membangun tembok batu yang tinggi yang menghubungkan Nassau Huis dan Mauritius Huis.